Biaya simpan stainless steelnya dalam satuan apa disimpannya? Stainless. Oh, oh lembar. Satu lembar berapa ukurannya meter persegi? Oh 30 cm kali 40 cm. Nah, itu kamu apa kamu sertakan bahwa satuan unit satu unit stainless steel itu ukuran 70 kali 50 cm. Jadi berapa itu? 7 kali 5 350 3.500 cm persegi. Nah, itu biaya simpannya berapa satu unit satu minggu? Itu harus real. Jadi untuk menyimpan satu plat dalam satu minggu itu berapa? Kan biaya simpan dalam satuan rupiah per unit per periode. Nah, kemudian biaya pesan. Biaya pesan ke supplier stainless steel itu berapa banyak? Apa saja biaya pesan yang dikeluarkan? Misal, biaya untuk telepon, biaya apalagi misalnya ngirim fax yang kayak gitu. Nah, itu habis berapa rupiah. Maka dari situ kamu nanti akan bisa analisis model dengan demand-nya per minggu stainless steel itu berapa, keputusan optimal pemesanannya jadi seperti apa dengan demand seperti itu, biaya simpan berapa, biaya pesan berapa. Tapi ada kapasitas gudangnya berapa maksimal. Kapasitas gudangnya berapa plat? Lah titik dong. Sedikit banget. Nah, 50 itu tebelnya stainless steel itu berapa toh? Nah, berarti kamu multi item dong. Oh ya nggak bisa. Kalau ketebalannya beda-beda itu multi item kan berarti space di gudangnya kalau 2 cm ditumpuk 10 sama tebel 1,5 cm ditumpuk 10 kan space yang dipakai berbeda. Nah, wes kono berarti tambah itu tak tambahi di sini multi item karena ketebalan produk berbeda-beda. Wes, berarti masing-masing harus dibuat Wagner desainnya. Nah, sekarang masalahnya gudangnya itu jadi satu apa sendiri-sendiri? Nah, pemisahannya apa? Nah, udah, itu berarti kapasitasnya bisa dihitung sendiri-sendiri. Oh, oh. Oh, betul. Iya, iya. Atau mau jadiin satu lebih susah. Untuk 6 periode satuan plat stainless steel-nya nanti apa ya? Oh ya, oke. Masing-masing lembar aja ya. Nah, jadi gitu. Nah, nanti yang analisis sensitivitas itu misal kamu ubah tadi apa biaya apa tadi biaya biaya simpan.
Misalnya biaya simpannya itu naik. Tadinya untuk nyimpen 1 lembar plat ketebalan 2 cm itu seminggu mungkin butuh apa? Jadi biaya simpan itu apa saja sih? Listrik yang dipakai untuk gudang itu. Kalau ada security-nya ya berarti gaji security. Terus kalau misalnya harus ditambah apa? Bahan untuk maintenance biar platnya nggak lembab, dikasih silika gel misal. Nah itu berapa biayanya? Nah dari situ kalau misalnya total 1 bulan untuk gaji, security, untuk listrik, ruangan itu dan sebagainya habis katakanlah 3 juta. Nah 3 juta itu dibagi kapasitas plat satu gudang itu berapa? Oh bisa untuk nyimpen 2000 plat. Ya udah, berarti dibagi 3 juta dibagi 2000 ketemu berapa? Rupiah per plat per bulan, terus dibagi lagi dalam per minggu. Gitu. Nah, terus ngubahnya dari situ. Oh, misalnya listriknya naik. Ah, berarti berubah. Biaya simpannya naik. Jadi kayak apa ini kita perubahan ukuran lot yang harus dipesan. Oh, gajinya security-nya dinaikkan. Maka ketika melakukan analisis sensitivitas, itu harus sesuatu yang real dan logis di sistem itu. Gitu Yoga. Jangan pakai tadi, Bu, kalau ini naik jadi 500 inilah. Apa anune dasarnya apa untuk naik jadi sekian? Punyamu itu sistem real bukan sistem imajiner seperti contoh di kuliah ini, gitu. Oh, paham ya sekarang ya? Ada lagi kelompok lain? Yuk, siapa itu? Saya masih nulis nggak lihat layar. Karen Ibu dari kelompok 2. Oke, sebentar saya dari kelompok 2. Kelompok 2, saya baca dulu. UMKM pabrik tempe, super murni. Optimasi persediaan bahan baku, kedelai, pembelian itu biasanya 2 ton per 2 minggu. Terjadi penumpukan bahan baku, bisa terjadi kadaluarsa, menurunkan kualitas tempe. Demand-nya tidak tetap atau probabilistik. Jadi mau pakai continuous review ya. Nggih, Bu. Oke, silakan Karen. Ini mau tanya soal yang ini. Soalnya kan kemarin kan udah sempat konsultasi yang waktu minggu kemarin. Nah, Formulasi ya. itu kan kita diminta untuk ngikutin dari yang TA yang udah ada di Drive. Itu Ternyata kita udah ngikutin Bu untuk yang alurnya ini. Cuman kita masih bingung di bagian tentang yang kadaluarsa. Karena kita kan ada ngangkat tentang kadaluarsa kan Bu. Sedangkan kalau TA-nya itu kan nggak ada. Nggak ada. Kita Nah bingung di itu. situ. Itu memang jadi kalian yang harus gini. Saya misalnya kita buka punyanya Riyad Mojo. Jadi kadaluarsanya itu kalian putuskan setelah ketemu kinya. Tapi yo soalnya kalau mau memasukkan unsur kadaluarsanya di awal, berarti model itu harus kalian modifikasi dulu. Nah itu saya nggak yakin kalian sudah punya kemampuan sampai di situ. Nah, nanti gini aja, cara ngatasinya biar
apa? Kadaluarsanya dipertimbangkan di akhir. Empat. Oke. Mana sih? Dia mau buka. Oke. Jadi ini kan data awal ya punyanya Priyatmojo. Jadi ada permintaan periode saat awal dia melakukan pengambilan data itu punya stok 29. Nah, itu kalian harus kayak gitu. Kemudian ini harian. Dia permintaannya harian. Jadi ini harian. Hari pertama itu ada permintaan 4 buah untuk handuk yang ini 35 kali 80 sehingga persediaan akhirnya jadi sekian. Terus sampai ternyata perusahaan itu ini pesan itu pada periode kelima sebanyak 75 handuk gitu ya. Kemudian yang semula tinggal 5 tambah 75 itu kan 80, ada demand 31 sehingga tinggal 49. Terus sampai kemudian ini itu terjadi loss sell tuh di sini. Ini. Iki piye iki blok ya. Ini periode piro iki? 11 sampai periode 49. Nah, misalnya terjadi seperti itu. Nah, kalau kalian gini, kalau misalnya kedelainya kalian apa? Permintaannya satuannya apa? Kedelainya harian atau mingguan? Kalau untuk kedelainya itu kita juga Kan udah ini ngikutin 2 ton per 2 minggu. Nah, nanti kalian mau apa? Udah kita analisis modelnya udah dikerjakan? sudah Bu. Apa satuan periodenya? Itu kita sesuai sama yang di situ juga, cuman kita tuh ngitungnya tuh per periode tuh 1 bulan, jadi ada per hari. Per harinya itu masih per kilo. Berarti demand-nya satuannya demand itu kilogram per hari. Gini. Gitu, Bu. Soalnya kita juga bingung kan, soalnya kalau dari yang TA itu dia per piece. Nah, Per sedangkan hari. sedangkan kalau kita tuh dia kita mempertimbangkannya itu kan bahan bakunya. Jadi kita tuh ubahnya dalam bentuk kilogram itu. Jadi hariannya tuh kilogram. Oke. Nah, ini nanti berarti ini permintaan hariannya dalam satuan kilogram. Nah, nanti di sini tuh datang tiap 2 minggu. Katakanlah misalnya ini awal minggu belum. Berarti 2 minggu di sini tuh datang 2 ton. 2 ton itu berarti 2000 kilogram gitu. Nah, kalian kalau kedelai datang di sini itu kadaluarsanya berapa lama? Itu tergantung suhunya, Bu. Kemarin Nah, itu ya kan. udah, pakai rata-rata. Kedelai kita beli hari ini, kalau didiemin aja kadaluarsa berapa lama? Kalau kamu masih pakai tergantung suhu, modelmu luwih rumit meneh. Itu ada suhu masuk gitu. Yang datang ke sekian ini pas suhu rata-rata 31, berarti kadaluarsanya nanti dia di sini. Oh, yang pas datang di sini sekarang lagi musim hujan, ini suhunya rata-rata 26. Oh, berarti masuk itu semua variabel itu kamu masukkan ke model. Tapi kalau kamu oke, suhu kita abaikan, kita pakai rata-rata kedelai itu kadaluarsa sekian hari setelah masuk gudang. Nah, kita simplifikasikan jadi deterministik lama waktu kadaluarsa. Berapa lama? Kalau kamu mau pakai suhu silahkan. Berarti enggak cuma kadaluarsa tapi suhunya juga pengaruh.
Karen mau gimana? Nanti dipastiin lagi Bu, soalnya kemarin juga itu tergantung dari si penyimpanannya juga. Nah, tapi kalau untuk yang kedelai kayaknya itu kayak hampir 2 mingguan itu udah mulai jelek Bu penumpukannya. Mingguan. Nah, berarti kan misalnya di sini datang, kamu bilang, ini kalau data realnya seperti apa? Misal ini datang di periode 1, ini sudah ada, nanti di periode 15, kalau ternyata masih ada di sini, persediaannya masih ada, nah ini udah ditandai kadaluarsa. Di sini datang lagi, oh masih ada 10 kilo kadaluarsa. Nah, itu kamu tandai, terus nanti kan solusimu ke sini. Nanti ya. Misal solusine Priyatmo, misal bener gitu ya, udah ketemu. Kejauhan, ini Pak. Nah, misal solusinya itu adalah memesan 30 kilo ketika R. Jadi ini bukan waktu, tapi ketika stok di gudang tinggal sekian maka pesan. Lah udah itu kamu lihat, kamu terapkan lagi ke sini Karen. Misal stok di gudang tinggal 0,6. Lah ini di mana 0,6? Lah iki wis ngantek -2. Nah, berarti di sini ini pesan. Lah kalau ini pesan, kadaluarsanya di mana gitu. Kamu pakai itu aja. Jadi kadaluarsanya diterapkan di akhir. Soalnya kalau mau kadaluarsanya diterapkan di awal, berarti harus masuk ke pemodelan. Iki formulasimu sing ngene iki kudu mbok tambahi waktu. Ini. Atau di bab 2 deh. Itu lebih rumit. Ini kan model dasarnya nggak pakai kadaluarsa. Tapi kalau kamu mau kadaluarsanya di depan itu saya bahagia sekali. Artinya kamu sudah bisa mengembangkan model. Nanti tugasmu bisa ditulis dalam paper payu itu. Kalau modelnya kamu kembangkan di model dasar teori. Kalau saya ngomong bahasa Jawa tahu nggak? Masih paham Bu. Oh. Ini kebijakan periodic review. Tapi mungkin nanti Karen bisa diterapkan punyamu periodic review, dicoba aja. Karena kan kebijakan perusahaan semula pakai T tiap dua minggu pesan 2 ton. Nah nanti punyamu mungkin oke, kalau pakai T seminggu ada yang kadaluarsa enggak, kalau pakai T 10 hari gitu. Itu mungkin akan lebih make sense untuk sistemmu. Karena mengatasi yang kedatangan setiap 2 minggu 2 ton. Nah misalnya ini yang continuous review. Lagi yang periodic review kok teorinya saya ditulis meng titik ya. Fixed order quantity kebijakan. Lah ini loh. Mulai di sini, ini baru notasi. Nah, fxg ini apa? Nah, nanti T-nya ini kamu ada batasan lagi kadaluarsa. Itu yang agak ruwet. Tak cariin paper punyanya Pak, sudah